Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti dengan NIM 2224210026 kelas 3A jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait materi dinding sel pada struktur anatomi tumbuhan. Nah, mau tahu lebih lanjut materinya seperti apa? Yuk, simak dan juga catat ya hal-hal yang penting. Check this out. Dalam video ini ada beberapa bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai pengertian dinding sel, yang kedua yaitu mengenai struktur dinding sel, yang ketiga noktah dan plasmalemma, yang keempat adalah pertumbuhan dan perkembangan dinding sel. Langsung aja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian dinding sel. Sebelum lebih lanjut mengenai materi dinding sel, jika teman-teman sudah mempelajari materi sel, pastinya kan sudah ada gambaran nih ya. Sel itu terbagi menjadi dua, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ada bagian atau organel nih yang sangat unik dan hanya ada dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, apa sih yang menjadi ciri khas dari sel tumbuhan? Organel apa gitu ya? Nah, jawabannya adalah dinding sel. Jadi, dinding sel adalah bagian dari organel dalam sel tumbuhan yang nantinya akan menyelimuti atau menyelubungi membran sel. Nah, sifat dari dinding sel ini yaitu adalah dia itu sifatnya kaku dan keras. Nah, fungsi dari dinding sel ini apa gitu? Nah, fungsi dari dinding sel yaitu untuk melindungi sel, sudah pastinya kan, untuk melindungi bagian organel gitu yang ada di dalam dinding sel. Selanjutnya itu sebagai pembentuk struktur sel. Nah, yang ketiga yaitu untuk mencegah kelebihan air. Nah, dinding sel ini terbentuk seperti apa gitu ya? Dinding sel ini terbentuk dari hasil protoplas yang mengarah keluar. Kenapa protoplas? Karena protoplas ini kan bagian di dalam dinding selnya. Sedangkan kalau dinding selnya itu adalah bagian yang ada di sekelilingnya. Nah, di dalam dinding sel ini juga terdapat senyawa nih teman-teman. Nah, senyawanya itu terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, suberin, dan lain-lain. Tetapi ada senyawa yang paling utama di dinding sel yaitu senyawa selulosa. Lanjut aja ke pembahasan yang kedua. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua mengenai struktur dinding sel. Nah, pada saat perkembangan dan pertumbuhan dinding sel, nantinya ada 3 lapisan ya teman-teman. Ada lamela tengah, ada dinding primer, dan juga dinding sekunder. Nah, ketiga lapisan itu mari kita bahas. Yang pertama ada lamela tengah. Lamela tengah ini merupakan bagian yang nantinya akan melekatkan dua sel atau lebih yang saling berdampingan. Letak dari lamela tengah ini berada di dinding primer ya teman-teman, dan terdapat senyawa juga di dalam lamela tengah. Nah, senyawa utamanya yaitu pektin. Selain pektin, ada juga senyawa lain seperti selulosa dan hemiselulosa. Selanjutnya ada dinding primer. Dinding primer merupakan bagian yang paling luar dari dinding sel yang terbentuk gitu ya. Dinding sel ini terbentuk pada saat sel tumbuhan sedang tumbuh. Nah, di dalam dinding primer ini juga ada senyawa utama nih teman-teman. Nah, senyawa utamanya yaitu selulosa. Selain selulosa ini nantinya ada hemiselulosa dan juga pektin. Selanjutnya lapisan yang ketiga yaitu dinding sekunder. Dinding sekunder ini merupakan bagian yang paling dalam setelah dinding primer gitu teman-teman. Nah, ada senyawa utama juga yang sama seperti dinding sekunder. Nah, yang sama seperti dinding primer maksudnya. Dinding sekunder ini senyawa utamanya yaitu selulosa. Selain selulosa juga ada lignin, tetapi perlu diingat bahwa kalau misalnya di dinding sekunder ini tidak ada senyawa pektin. Nah, nantinya dinding sekunder ini tuh akan ada beberapa lapisan lagi di dalamnya. Ada lapisan sekunder 1, sekunder 2, dan sekunder 3. Nah, molekul selulosa ini nantinya akan tertumpuk gitu ya. Nantinya akan menjadi berkas-berkas yang disebut mikrofibril. Kalau nanti misalnya gitu ya, molekul selulosa ini diuji cobakan dilihat dari mikroskop dengan sinar polarasi, sifat dari molekul senyawa selulosa ini yaitu anisotrop dan nantinya terlihat molekul selulosa ini berbentuk kristal dan susunannya itu tersusun rapih gitu. Nah,
Di dinding sekunder ini kan ada 3 lapisan seperti yang saya bilang, ada lapisan sekunder 1, sekunder 2, dan sekunder 3. Nah, dari ketiga lapisan tersebut yang paling tebal yaitu di lapisan dinding sekunder kedua. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu perbedaan dari 3 lapisan dinding sekunder itu seperti apa, yang pertama dinding sekunder pertama. Jadi kalau misalnya dinding sekunder pertama itu dia sudutnya besar dengan sumbu panjang sel mikrofibrilnya itu panjang, dan kalau dinding sekunder yang kedua yaitu sudutnya kecil dengan kemiringan yang terjal, teman-teman. Nah, yang sekunder ketiga yaitu dia sama seperti yang dinding sekunder pertama, yaitu sudutnya besar dengan sumbu sel mikrofibrilnya itu panjang. Lanjut aja ke pembahasan yang ketiga. Selanjutnya ke pembahasan yang ketiga mengenai noktah dan plasmalemma. Nah, noktah adalah suatu sitoplasma sel yang nantinya akan saling berhubungan antara sitoplasma sel yang satu dengan sitoplasma sel lainnya. Nah, di dalam sitoplasma ini nantinya akan terbentuk lapangan noktah primer atau disebut juga noktah primer. Apa sih yang dimaksud dengan noktah primer? Jadi, noktah primer merupakan bagian tipis dari dinding sel yang nantinya akan tembus karena benang-benang sitoplasma atau plasmodesmata. Nah, noktah atau lapangan noktah primer ini akan selalu berpasangan gitu, karena nantinya dia akan melekatkan dinding sel yang satu dengan dinding sel lainnya. Dari adanya hal tersebut nantinya akan ada pasangan noktah gitu ya, disebut juga pasangan noktah. Dari pasangan noktah ini nantinya akan terbentuk ruang noktah dan juga selaput noktah yang berperan sebagai pemisah gitu. Jadi selaput noktah ini merupakan bagian yang tipis yang nantinya dapat memisahkan antara lamela tengah dan juga dinding primernya begitu. Nah, ukuran dan bentuk dari noktah ini beraneka ragam ya teman-teman. Ada macam-macam noktah nih. Yang pertama ada noktah sederhana. Noktah sederhana yaitu noktah yang dinding sekundernya itu adanya tepi cekungan gitu. Nah, tepi cekungannya ini secara sederhana gitu. Jadi disebut juga disebut juga noktah sederhana. Jika noktahnya ada 2, maka disebut sebagai pasangan noktah sederhana. Selanjutnya ada noktah terlindung. Nah, bentuk dari noktah terlindung ini yaitu noktahnya ada tepi cekungan pada dinding sekundernya yang lebih ke arah dalam, lebih dalam gitu ya tepi cekungannya, sehingga ada perlindungan gitu. Oleh sebab itu, maka disebut sebagai noktah terlindung. Kalau semisalnya noktah terlindungnya ini ada 2, maka disebut sebagai pasangan noktah terlindung. Selain ada noktah terlindung, ada noktah teraspirasi dan juga noktah berlapis. Selanjutnya ada plasmalemma. Plasmalemma atau disebut juga sebagai membran sel. Nah, membran sel ini merupakan bagian yang nantinya akan menyelimuti si dinding sel. Nah, membran sel atau plasmalemma ini merupakan ya bagian dari organel sel, teman-teman. Nah, fungsi dari membran sel ini yaitu memberikan bentuk pada sel, selanjutnya melindungi sel, yang ketiga yaitu sebagai transport zat masuk keluar dari membran selnya itu. Nah, perlu diketahui bersama bahwa membran sel ini sifatnya semi permeabel. Apa sih semi permeabel itu? Maksudnya yaitu tidak sembarangan zat yang dapat masuk ke dalam membran sel gitu, teman-teman. Ada beberapa senyawa yang tidak dapat masuk ke dalam membran sel. Nah, membran sel ini terdiri dari lipid, terus juga protein dan juga karbohidrat. Nah, komponen utama dari membran sel ini yaitu fosfolipid. Ada fosfat dan juga lipid. Di fosfolipid ini ada 2 bagian gitu, ada ekor dan juga kepala. Kalau misalnya ekor ini sifatnya adalah hidrofobik. Nah, dia selalu berada di bagian dalam. Sedangkan kalau misalnya kepala itu dia selalu di bagian luar dan sifatnya adalah hidrofilik. Maksud dari hidrofobik sama hidrofilik ini apa sih gitu ya? Hidrofobik ini dia bagian yang tidak mentolerir adanya air gitu. Dia tidak bisa bersama gitu sama air gitu. Jadi bagian ekor ini selalu berada di posisi dalam karena dia nggak suka adanya air gitu, tidak bisa mentolerir adanya air. Sedangkan kalau bagian kepala
itu sifatnya hidrofilik, yaitu dia bagian yang dapat menerima si air tersebut. Jadi dia selalu ada posisinya di bagian luar gitu ya teman-teman. Nah, membran sel ini bentuknya adalah fosfolipid bilayer. Jadi ada dua lapisan ya teman-teman di dalamnya begitu. Nah, selain itu juga membran sel ini terdapat protein. Nah, proteinnya itu ada dua teman-teman. Ada protein integral dan protein perifer. Kalau protein integral ini adalah protein yang nantinya akan melekat disisipkan pada fosfolipid. Nah, fungsi dari protein integral ini yaitu sebagai berperan dalam mengkontrol keluar masuk zat gitu ya, mengkontrol keluar masuknya zat pada membran sel. Nah, jadi kan seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa membran sel ini adalah sifatnya semi permeabel. Nah, itu maksudnya. Adanya protein integral ini dia berperan untuk menyeleksi nih bagian apa aja gitu zat yang dapat masuk ke membran sel. Selanjutnya ada protein perifer. Protein perifer ini nantinya akan melekat pada fosfolipid, tapi perannya berbeda seperti protein integral. Kalau misalnya protein perifer ini dia berperan dalam metabolisme membran sel seperti itu. Lanjut aja ke pembahasan keempat. Selanjutnya ke pembahasan yang terakhir mengenai pertumbuhan dan perkembangan dinding sel. Terkait pertumbuhan dan perkembangan dinding sel ini ada dua teori ya teman-teman. Yang pertama ada teori mozaik, di mana teori mozaik ini menyatakan bahwa nantinya ada tekstur serabut atau mikrofibril pada dinding sel yang mengalami peregangan atau meregang gitu ya. Nah, meregangnya ini diakibatkan dari adanya tekanan turgor teman-teman. Namun nantinya akan kembali padat dari adanya pembentukan mikrofibril baru dari celah yang terbentuk dari tekanan tersebut. Selanjutnya ada teori yang kedua, yaitu teori pertumbuhan multinel. Dalam teori pertumbuhan multinel ini nantinya ada penebalan dan juga pertambahan luas di dinding primer yang disebabkan oleh adanya perubahan dari mikrofibril secara persilangan dan juga lamela tengah. Nah, selanjutnya bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan dinding sel itu terbentuk? Yang pertama, yaitu nantinya ada pembelahan inti sel atau kariokinesis. Selanjutnya nantinya akan terbentuk mikrotubul pada kedua inti sel yang nantinya akan berikatan dengan retikulum endoplasma, membentuk fragmoplas dan juga lamela tengah. Selanjutnya roset yang ada di sekitar membran sel ini akan mensintesis molekul senyawa selulosa menjadi bahan untuk pembentukan dinding primer. Nantinya selanjutnya sel akan mengalami pembesaran akibat adanya tekanan turgor. Selain itu nanti dinding sel primer yang baru akan menggantikan dinding sel primer yang lama. Nah, nanti dari proses tersebut adanya pemisahan sel yang terjadi pada lamela tengah gitu, yang nantinya akan membentuk ruang antar sel. Terkait pembentukan ruang antar sel ini ada dua macam ya teman-teman, ada sizigen dan juga lisigen. Nah, kalau sizigen ini pemisahannya terjadi dengan penguraian pektin, sedangkan kalau misalnya lisigen ini terjadi karena pemisahan yang terjadi karena adanya kerusakan pada seluruh selnya teman-teman. Nah, nantinya dari pembentukan dinding sel ini akan mengalami penebalan gitu teman-teman, penebalan pada dinding selnya karena adanya pembentukan noktah gitu teman-teman, pembentukan noktah yang nantinya ada celah pada ruang noktah yang disebut dengan plasmodesmata. Selanjutnya ada penebalan, ada dua macam jenis penebalan pada dinding sel. Yang pertama ada aposisi. Aposisi ini nantinya penebalan yang terjadi dengan melekatnya penebalan pada zat selulosa yang terjadi pada dinding primer, dan juga intusepsi yaitu penebalan yang terjadi karena adanya penyisipan dari mikrofibril. Nah, setelah menyimak penjelasan tadi, semoga teman-teman dapat menambah ilmu dan wawasannya ya teman-teman terkait dengan dinding sel pada struktur anatomi tumbuhan. Dan mohon maaf apabila terdapat materi yang masih kurang dan juga ada salah-salah kata. Terima kasih
telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.